Flashback Takeomi dan kebangkitan sang monster, itulah inti dari chapter 230. Namun, ada banyak informasi yang sangat menarik di chapter kali ini yang tentu saja tidak bisa kalian abaikan begitu saja. Dan di video kali ini, kita akan membahas chapter terbarunya. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Flashback Sano Shinichiro dan Akashi Takeomi. Kisah ketika Black Dragon generasi pertama baru memuncaki dunia berendalan di Jepang dan menjadi legenda. Dan Akashi Takeomi adalah wakil kapten dari geng Black Dragon ini yang kemudian dipanggil dengan sebutan Gunshin atau Dewa Perang. Namun Takeomi sendiri tidak merasa pantas menyandang nama tersebut dan flashback kembali ke beberapa tahun lagi ke masa lalu, yaitu ketika Takeomi masih anak-anak. Terlihat Takeomi sedang mencoba memanjat tempat bermain di mana di atasnya sudah ada Shinichiro yang berdiri. Takeomi terlihat memuji Shinichiro yang sangat keren. Takeomi sewaktu kecil merupakan anak yang biasa-biasa saja. Pelajaran sekolah lalu olahraga juga biasa-biasa saja. Tidak memiliki suatu kelebihan yang unik. Takeomi hanyalah anak biasa. Sedangkan teman masa kecilnya, Shinichiro, adalah anak yang spesial. Shinichiro memiliki aura misterius yang membuat orang-orang berkumpul di sekitarnya. Walaupun anak yang spesial, Shinichiro tidak suka melakukan kekerasan dan memang adalah anak yang sangat baik. Shinichiro tidak berkelahi dengan orang yang lebih kuat darinya, namun dia selalu kalah bahkan selalu menangis. Dia juga disebut sebagai Saijaku no O atau Raja Terlemah. Bahkan ketika sudah besar, orang yang pernah bertarung dengannya menjadi menyukainya. Shinichiro sangat disukai oleh Benkei dan Waka. Dari kata-kata ini, kita tahu bahwa Waka dan Benkei pernah bertarung dengan Shinichiro, dan inilah yang menghentikan pertarungan antara Waka dan Benkei sebelumnya. Kemudian walaupun Shinichiro selalu babak belur ketika selesai bertarung, Benkei dan Waka terlihat senang sekali ketika berada bersama dengan Shinichiro. Namun di sisi Takeomi, dia hanya berada di samping Shinichiro saja. Dia tidak melakukan sesuatu yang spesial. Tetapi Takeomi mendapatkan tempat spesial sebagai wakil ketua geng ketika Shinichiro mulai membentuk geng Black Dragon. Takeomi sampai kaget ketika Shinichiro menunjuknya sebagai wakil kapten. Takeomi yang mendapatkan posisi ini akhirnya mendapatkan julukan Gunshin atau Dewa Perang ketika Black Dragon menjadi geng nomor 1 di Jepang. Dan jika kalian lihat, Takeomi sebelum pembentukan geng Black Dragon tidak memiliki luka di wajahnya. Seperti yang terlihat di foto pembentukan geng Black Dragon yang telah ditampilkan di beberapa chapter sebelumnya. Dan di sini juga diketahui, ketika masih berada di geng Black Dragon, Takeomi mendapatkan luka di wajahnya. Untuk saat ini memang masih misteri, namun ada kemungkinan kita diberikan alasan luka yang diterima oleh Takeomi nantinya. Dan juga bagaimana pertarungan Waka dan Benkei sampai akhirnya mereka bisa berteman. Kembali ke pembahasan Takeomi. Takeomi yang mendapatkan julukan sebagai Gunshin menjadi arogan dan mabuk akan pujian. Tetapi itu tidak bertahan lama. Ketika geng Black Dragon telah mencapai masa jayanya, tiba-tiba Shinichiro membubarkan Black Dragon. Tentu saja hal ini membuat Takeomi kaget. Menurut Shinichiro, tidak ada geng yang berada di atas mereka lagi. Dan di titik ini, Black Dragon hanya akan membuli geng yang lemah saja. Jadi, Shinichiro memilih membubarkan geng Black Dragon. Dan Takeomi yang masih menginginkan pujian dari orang-orang dan haus akan kekuasaan, masih menjalani hidup sebagai berendalan. Bahkan Takeomi dianggap sebagai orang penting di kotanya. Takeomi tidak pernah kekurangan uang. Namun, tahun ke tahun telah berlalu. Nama besar Takeomi mulai memudar sampai-sampai Takeomi terbebani dengan hutang yang sangat banyak karena terbiasa dengan kehidupan yang mewah sebagai berendalan. Dan di saat itulah Takeomi mendapatkan kabar mengenai kematian Shinichiro. Namun bukannya bersedih dengan kematian Shinichiro,
banyak hal yang lebih dipikirkan oleh Takeomi mengenai kehidupan dirinya. Dan di tahun 2006, di tempat gym boxing, Takeomi yang baru masuk ke sebuah gym diajak bicara oleh anak-anak yang ingin mengalahkan Mikey dari Tokyo Manji. Dan dia ingin membentuk timnya sendiri. Anak tersebut adalah adik perempuan dari Takeomi yang bernama Senju. Dan gym yang didatangi oleh Takeomi saat ini adalah gym milik Waka dan Benkei. Menurut Waka dan Benkei, kekuatan Senju luar biasa besar. Bahkan tidak ada yang bisa mengalahkan Senju di gym mereka. Nah, di sini Senju yang ingin membentuk tim sendiri meminta tolong kakaknya, orang yang ia percaya, untuk menjadi pembimbing tim yang akan ia bentuk. Mendengar permintaan adiknya, Takeomi yang saat itu merupakan orang yang lemah dan gembel, merasa senang dan mengeluarkan air mata. Takeomi masih dipercaya oleh orang terdekatnya. Takeomi berusaha yang terbaik untuk mendukung adik dan temannya yang mau mempercayai dirinya. Dan disinilah bagaimana terbentuknya geng Brahman. Flashback Takeomi telah berakhir. Kita kembali ditampilkan scene peperangan. Takeomi tidak menyangka bahwa Senju selama ini telah menahan kekuatan sebenarnya. Dan Takeomi merasa bersalah karena tidak mempercayai Senju. Takeomi merasa gagal. Bahkan sejak Dragon bergabung dengan Brahman, Takeomi sudah kehilangan kepercayaan dari Senju. Namun Senju menyangkal ucapan Takeomi. Takeomi tidak bersalah. Ini semua salah Senju. Senju tidak bisa menghentikan Takeomi. Dan juga mengenai kematian Draken, itu adalah salah Senju. Senju merasa mengecewakan sebagai pemimpin Brahman. Dan yang bisa Senju lakukan kali ini adalah mengalahkan monster yang berada di hadapannya. Ya, orang yang memiliki dark impulsivity seperti Mikey dan orang yang sebelumnya dihajar oleh Senju telah bangkit kembali. Kita diperlihatkan Tyrannosaurus dengan aura seperti Senju sebelumnya. Namun Wakuiken Sensei sepertinya lupa menggambar luka tembak di tubuh Tyrannosaurus. Dan setelah bangkit kembali, Tyrannosaurus terlihat sangat marah dan bersemangat untuk bertarung kembali. Menurut Tyranno, sudah sejak lama dia tidak sesemangat ini dalam bertarung. Benar seperti prediksi kami mengenai Tyrannosaurus yang akan bangkit kembali. Dan kali ini, pertarungan ronde kedua dari Senju versus Tyranno akan kita saksikan di chapter kedepannya. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai chapter kali ini? Selain mendapatkan informasi mengenai Takeomi dan Shinichiro Sano sewaktu kecil, kita juga akhirnya akan diberikan pertarungan lanjutan dari Tyranno dan Senju. Nah, kalian bisa tuliskan pendapat kalian mengenai chapter kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.